Salam satu nada, sahabat Eljon dan Musikvator. Berjumpa lagi di podcast Musikvator, podcast yang membahas mengenai musik, business value, dan inspirator. Musikvator. Dan di dalam podcast Musikvator masih bersama dengan saya Michael Pranajaya dan rekan saya Ruby Herman. Nah, tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, Mike. Yes. Dan kita di dalam Musikvator kita percaya bahwa di dalam bisnis tidak hanya berbicara angka-angka, di dalam musik tidak hanya berbicara nada-nada, tetapi ada kisah perjalanan yang unik dan menarik untuk kita simak. Dan pada hari ini, sesuai dengan temanya kita hari ini mengangkat tema dengan topik dari hobi menjadi bisnis miliaran yang mumpuni. Miliaran bahkan. Dan hari ini kita sudah hadirkan seorang wanita cantik, founder dari Bamboo Spa nih. Yes. Siapa dia? Tapi sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Di tengah kesibukan yang tak pernah berhenti, tubuhmu juga berhak untuk dipulihkan. Mulailah dengan pijatan lembut yang membantu melancarkan sirkulasi limfatik, mengurangi retensi cairan, membantu detoks alami tubuh, serta memberikan efek tubuh terasa lebih ringan dan lebih kencang. Kehangatan bambu yang meresap hingga ke dalam otot, melepaskan ketegangan, membantu mengurangi lemak tubuh, mengencangkan kulit, sekaligus memanjakan tubuh dari dalam. Setiap sentuhan dirancang untuk membawa tubuh kembali seimbang dan pikiran kembali tenang, meningkatkan kenyamanan, menjaga kesehatan, dan mengembalikan rasa percaya diri dari dalam diri. Di Bamboo Spa, setiap sentuhan adalah bentuk perhatian untuk tubuhmu, untuk kesehatanmu, untuk dirimu. Karena dirimu berhak untuk itu. Ya, dan itulah dia tadi profil dari usahanya Bamboo Spa dan sudah hadir bersama dengan kita. Inilah Ibu Trisha Suherman atau yang akrab disapa Ibu Ica. Halo Bu Ica. Selamat pagi. Baik. Ini mantap sekali nih, dari hobi jadi bisnis yang miliaran. Nah, mungkin kita juga di sini sahabat Eljon pengen tahu gitu kan. Nah, gimana nih awal mulanya, kisahnya nanti kita akan kupas tuntas ya. Yes. Siap. Lanjut, baik. Terima kasih ya Bu Ica sudah berkenan hadir di Eljon TV di program Musikvator ya. Terima kasih juga udah diundang. Robi ini sahabat lama banget, Robi. Akhirnya berjumpa lagi. Iya. Nah, Bu Ica, sebelum kita berdiskusi lebih panjang, sebelumnya kan orang taunya Bu Ica sebagai founder dari Bamboo Spa yang tadi profilnya. Namun orang pengen tahu nih, siapa sih sebenarnya Trisha Suherman? Boleh Siapa diceritakan? ya? Saya biasa-biasa aja sih. Dulu saya kuliah di BINUS, ya kan, S1-nya di BINUS, terus pernah kerja di bank, terus memang kuliah saya tuh jurusannya ekonomi, manajemen, kewirausahaan, gitu. Cocok ya berarti ya. Jadi memang maunya jadi pengusaha, gitu. Nah, terus tapi tetap mau belajar kan. Akhirnya waktu pertama kali saya bekerja di perbankan. Waktu itu namanya masih Lipo Bank. Terus saya masuk pertama kali jadi customer service. Setelah itu ya lumayan sih karirnya. Saya juga diminta ikut program MDP, Management Develop Program, yang 5 tahun langsung jadi pimpinan cabang, gitu, pincap. Nah, tapi karena di situ ada syaratnya banyak banget. 5 tahun terikat kontrak, nggak boleh hamil gitu kan. Terus kayak gitu, saya pikir saya tetap mau jadi pengusaha. Aku ngambil gitu. Cuman pas pegang CS ngalaman naik VIP banking, habis itu pegang account officer. Nah, terus saya menikah dan udah berkeluarga. Aku pikir saya tuh suka
pijit lulur gitu. Karena dulu waktu SMP gitu saya dibilang pembantu mami karena item. dibilangnya waktu anterin saya sakit nih ke dokter ya kan. Terus mama ajak adik saya yang paling kecil. Dikiranya oh ini enoknya yang sakit gitu. Nah, terus akhirnya sejak itu SMA mulai suka pijit, lulur, perawatan lah gitu kan. Manicure, pedicure, hair spa gitu kan. Nah, itu pas SMA tuh. Terus setelah itu pas saya selesai dari pas saya hamil, saya kan udah nggak kerja di bank lagi. Akhirnya saya buka kecil-kecilan. Jadi saya ada uang. Waktu kerja di bank, aku ada tabungan lah buat nyicil rumah. Nah, rumahnya aku sewain, aku ambil ruko, gitu. Aku sewa ruko, bukan ngambil nih. Jadi sewa. Jadi rumah aku sewa ruko, terus lantai 2-nya aku bikin yang aku hobi, spa, yang pijit, lulur, totok wajah. Aku renov kecil-kecilan aja di lantai 2 itu, gitu. Nah, terus pas aku renov, terus kebetulan area kita tuh daerah Cengkareng. Ya kan, nah banyak pramugari yang datang, gitu. Nah akhirnya pramugari itu pada cocok dan mereka bilang gini, Kak mau dong kita buka di Modern Land, lihat gitu loh. Di Modern Land itu juga ada khusus apartemennya pramugari, gitu loh. Terus aku lihat, oh ya udah boleh juga nih. Akhirnya kita patungan bertiga tuh, saya dan 2 pramugari, ya kan. Kita ambil sewa ruko, terus sewa 2 tahun. Nah. Dalam masa itu, pas kita lagi mau perpanjang, orangnya nggak kasih, gitu. Karena dia bilang dia mau jual, mau pakai, ya udah mau nggak mau kita harus tutup tuh di Modern Land, ya kan. Nah, tapi akhirnya aku belajar franchise, gitu. Aku belajar waralaba, jadi waktu itu ikutin seminar-seminarnya, ya kan. Karena kan banyak yang minta buka, gimana sih nih, ya kan. Tapi alhamdulillahnya waktu itu aku udah daftarin PT tuh, Bambu Spa aku. Walaupun kecil-kecilan sewa, aku bikin PT legalitas. Kenapa? Karena kalau untuk segala sesuatu tuh legalitas harus komplit dulu, lengkap dulu, ya kan. Karena saya kerja di bank kan dasarnya, jadi saya tahu semuanya kan diceknya legalitasnya dulu nih. PT-nya udah berapa tahun, minimal 3 tahun, apa gitu. Nah, ternyata sama pas aku belajar franchise pun harus PT minimal 3 tahun bla 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 gitu kan. Terus tapi untungnya PT aku udah lebih gitu kan. Nah, jadinya di set up SOP-nya gitu, belajar oh ya SOP-nya gini terus udah terbukti proven menguntungkan usahanya gitu. Nah, akhirnya aku disuruh ikut pameran, ya kan. Nah, pas pameran itu pertama kali juga deg-degan, tapi ya dari Kementerian Perdagangan kita ini Indonesia sangat bagus ya, kita disupport yang baru-baru pemula gitu, dikasih booth gratis kayak gitu. Nah, terus udah kita beranikan diri untuk pameran, ya kan. Nah, setelah pameran akhirnya ketemu yang mau franchise, itu yang di Depok, itu franchisee pertama aku. Nah, langsung tuh ya? Langsung dapat ya? Itu di Depok pertama, franchisee pertama. Terus akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih buka udah 10 tahun lebih gitu. Kan periode kita per 5 tahun ya kan. Kalau misalnya dia nggak cocok boleh selesai gitu. Saya nggak cocok juga kita boleh udahin. Tapi akhirnya sampai sekarang pun kita happy sama-sama, udah kayak keluarga malah jadinya gitu. Cocok berarti ya. Terus lagi. Dan ini memang Bambu Spa itu bisnis yang sangat cocok, apalagi perempuan atau enggak suami bikinin untuk istrinya gitu kan. Nggak kemana-mana, kita lumayan menghasilkan uang puluhan juta loh maksudnya. Dan dengan modal yang nggak terlalu besar gitu. Kalau misalnya kayak main tambang apa kan resikonya terlalu besar ya kan. Nah, kalau ini modalnya kecil, resikonya sedikit, untungnya besar gitu, pilih mana ya kan gitu. Nah, terus gitu, terus abis itu mulai nih, setiap tahun akhirnya kita ikut pameran franchise gitu. Jadi setiap pameran kita udah pernah sampai, kita udah nggak disupport lagi sama government, kita udah bisa sewa tempat sendiri dan udah bisa bikin booth yang mewah gitu setiap pamerannya gitu. Nah, namanya, terus waktu itu kita juga ada bikin Yayasan Pariwisata Spa and Wellness Indonesia. Itu tujuannya apa? Supaya bisnis spa ini nggak kesannya plus-plus. Karena sorry to say, di zaman aku waktu awal pertama kali berdiri, Bambu Spa itu sering didatengin pas Pol PP
supaya nama spanya itu dicabut gitu loh, nggak boleh ada Spa ya. konotasi spa ini. Konotasinya ya. Iya, karena kalau ada spa, aku harus bayar pajak 30%. Gitu, bahkan di cabang yang di daerah-daerah dimintain 50%, seperti yang di Muara Bungo Jambi, di Depok gitu kan, dimintain 50%. Kalau nggak, spanya harus dicabut. Nah, terus akhirnya aku belajar lagi tuh. Aku sampai ambil diploma Sidesco Spa gitu. Jadi itu ada gelar dari Swiss ya kan. Jadi kita tuh expertise-nya di situ. Kenapa aku mau mendalami ya kan? Karena menurut kami, bisnis industri spa ini, kita paling bisa mendeklar the best spa in the world tuh Indonesia. Kenapa? Karena kita punya manpower dan kita punya raw materialnya gitu. Indonesia ini udah masuk dalam 5 terbaik di dunia untuk terapis SDM-nya. Filipina, Thailand, China, Jepang, Indonesia. Dari kelimanya ini yang terbaik, rempah-rempah yang terbanyak menghasilkan siapa? Indonesia kan? Nah, makanya kita tuh bisa mendeklar the best spa in the world tuh Indonesia gitu loh. Indonesia itu industri ini yang paling bisa kita mainkan gitu. Terus akhirnya waktu itu saya bicara sama Pak Muldoko, beliau Kepala Staf Presiden, Pak Arief Yahya, beliau Menteri Pariwisatanya. Terus kita bilang, Pak, kita mau bikin begini. Akhirnya saya juga ngajak teman-teman dari Mustika Ratu, Marta Tilar, senior kami. Kita ada asosiasi soalnya, Asosiasi Spa Pengusaha Indonesia, ASPI. Dan juga ASTI juga ada Asosiasi Terapis Indonesia. Nah, terus pas aku ngomong gitu kan, karena sayang banget kita ini kesannya spa itu plus-plus di Indonesia, di kota-kota besar, iya kan. Akhirnya kita bikin acara besar-besaran, nanti kalau di Google bisa ada. Salah satu yang support juga Putri-Putri Eljon juga gitu. Jadi, nah terus kita bikin kegiatan, kita apresiasi, kasih award kepada industri spa. Karena spa itu beda-beda kelasnya, ada Tirta 1, Tirta 2, Tirta 3, kayak gitu, tergantung fasilitasnya. Terus ya gitu kita kasih award juga untuk yang the best marketingnya, the best apa, dan kita juga pemilihan duta pariwisata spanya, supaya nanti si duta ini bisa membawa tentang spa Indonesia bersama Kementerian Pariwisata. Rencananya waktu itu seperti itu. Udah pemilihan semua, kita lakukan di Fairmont Hotel, terus penilaiannya juga 6 bulan sebelum penjuriannya tuh 6 bulan sebelumnya data-data dari pemain spa dikirim ke kita. Nanti ada penilaian juri dan lain-lain. Ibu Yohana Yambise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, jadi beliau juga jadi juri, terus Pak Arief Yahya juga jadi juri, juga datang Ibu Puan Maharani. Beliau itu SDM di bidang Menko SDM. Jadi kita waktu itu happy banget sampai 4 pejabat tinggi mendukung gitu loh. Nah terus itu di 2019 September. Nah tapi tiba-tiba COVID di 2020, ya kan? 2020. Itu kita lagi tumbuh-tumbuhnya berkembang gitu kan. Akhirnya udah semuanya ya kan, kita udah 20 cabang lebih tuh tutup selama 3 tahun kan. Nah setelah itu ya, tapi karena aku sangat mencintai bisnis ini gitu kan, dari Bambu Spa ini kita bisa bikin CEO Indonesia loh. Iya. Itu juga seru tuh. Ada yayasan ya. Yuk, nah Bu Cadar, abis itu dari Bambu Spa lahir juga yayasan CEO. Oh iya betul. Gimana tuh ceritanya? Ya jadi kan waktu itu suka pameran ya kan. Nah jadi kenal sama teman-teman pemilik franchise kan, brand-brand lain. Nah lalu saya pernah bikin acara sama Samsung, itu anak buah yang bikin cantik dan trendy bersama Samsung dan Bambu Spa ya kan. Terus saya diminta datang jadi narasumber, terus mereka lagi ada program beli Samsung dapat voucher perawatan dari Bambu Spa gitu. Nah akhirnya kita datang acara podcast, jadi narasumber, terus direktur Samsungnya invite aku ke satu grup namanya Billionaire Mindset. Gitu. Iya. Ketemu Ruby kalau nggak salah gitu ya kan. Nah terus di situ memang banyak yang aktif-aktif, tokoh-tokoh motivator ya seperti Patung Desem, Mary Riana, James Kui, Andri Wongso, Prof Renal, Dewi Motik, banyak banget. Nah terus akhirnya aku invite juga, tapi aku belum invite teman-teman karena aku bukan jadi admin di situ. Aku kan cuma invite, tapi ada karena adminnya terlalu banyak, ada juga yang invite nggak jelas gitu kan. Kita pernah
sponsorin salah satu acara, terus akhirnya nggak jelas uang kita ya nggak tahu kemana gitu kan. Terus akhirnya aku ngomong sama beberapa temen di situ, gue bilang kalau nggak kita bikin aja yang kita kenal, adminnya nggak usah banyak-banyak gitu kan. Terus dibikin CEO Billionaire Mindset. Terus aku bilang udah CEO Indonesia aja deh, aku bilang gitu. Soalnya kan nggak usah Billionaire Mindset gitu. Terus syarat yang bisa bergabung adalah komisaris dan direktur. Karena waktu itu kan Prof. Renal komisaris Angkasa Pura gitu kan. Terus kita juga nggak semua CEO, kan CEO itu presidirnya kan. Nah terus banyak juga yang direktur-direktur kayak Pak Egi yang invite aku di itu dia direktur Samsung gitu. Akhirnya ya udah sepakat yang bisa masuk di CEO Indonesia adalah direktur dan komisaris gitu. Nah, terus abis itu tahun 2016 tuh mulai WhatsApp Group, ya kan. Terus legalitas kita di tahun 2019. Jadi 3 tahun kita udah bikin komunitas, udah kompak, solid. Awal kita dari WhatsApp Group 200-an kan full, bikin CEO 1, CEO 2 full lagi, akhirnya bikin CEO 3 full lagi. Jadi waktu itu anggota kita udah 800-an gitu kan. Terus iseng bikin apa? Kan waktu itu di 2019 ada kampanye, ya kan. Nah terus aku pikir kan di situ kita nggak boleh golput kan, kita harus ikutan pesta demokrasi, ya kan. Terus ya udah deh, waktu itu aku dukung Pak Jokowi tuh. Terus teman-teman ada beberapa yang ikut yang mau dukung yuk, kita dukung yuk, kan di CEO nggak boleh politik nih, nggak boleh dukung-dukung. Kita gerakin pengusaha-pengusaha nih supaya Pak Jokowi menang. Akhirnya kita bikinlah pengusaha bela bangsa gitu. Nah di pengusaha bela bangsa, akhirnya waktu itu kenal Pak Muldoko, beliau tim kemenangan nasionalnya Pak Jokowi kan. Nah dia lihat ini komunitas kita luar biasa nih, kompak ya kan. Terus kata Bapak ini suatu kekuatan baru nih gitu kan. Nah terus habis itu alhamdulillah pilihan kita menang. Terus akhirnya CEO Indonesia aku minta Pak Mul legalitasin gitu, dikukuhkan oleh Pak Muldoko gitu. Akhirnya di CEO akte kita Pak Muldoko sebagai pembina di yayasan kami. Nah terus pas kemarin di 2024 ya kita diarahkan Pak Mul suruh kita ke Pak Prabowo gitu. Akhirnya Pak Prabowo menang lagi. Kita kumpulin kemarin itu 2022 pengusaha gitu. Nah terus ya aku sih melihatnya dari Bambus Pak ini ya, jadi ada terkonek ya kan, dari pameran franchise, akhirnya kenal para owner-owner, terus aku invite mereka undang ke CEO Indonesia gitu. Nah terus juga waktu itu ada orang-orang hebat juga, Bu Dewi Motik yang dukung, Prof. Renal Kasali. Jadi kita tuh suka podcast di Metro TV waktu itu, kita punya anggota ya kan, Rup inget gak? Jadi waktu itu si Prof kan jadi host di CEO Forum namanya, CEO Forum. Di Metro TV lah. Terus habis itu anggotanya yang audiensnya para anggota CEO, gitu. Terus yang jadi narasumbernya itu para menteri, dirjen, sama perusahaan TBK, gitu, yang duduk di forum itu. Nah setelah selesai kita pasti foto-foto sama mereka, ya kan. Terus kita infokan, Pak Menteri, kita ada komunitasnya, kumpulan direktur komisaris, mau gabung nggak? Semuanya pada mau. Terus akhirnya minta nomor teleponnya, kita masukin ya. Jadi dari situ kita berkembang besar sekali. CEO Indonesia saat ini ada 3.000-an lebih lah direktur komisaris yang bergabung. Dari swasta, BUMN, terus juga kita dari kementerian juga ada, terus dari TNI Polri juga ada, karena jenderal-jenderal banyak yang jadi komisaris kan di perusahaan gitu. Nah terus itu yang ya salah satu dari bisnis ini yang kecil-kecilan bisa menimbulkan komunitas yang lumayan gitu. Nah ini kita mesti cari tahu formulanya. Iya. Oh formulanya. Kita udah melihat hasilnya kan luar biasa ya. Bola saljunya ngebulnya besar sekali. Berawal dari bank, terus udah gitu mengundurkan diri, malah bikin kecil-kecilan jadi besar gini ya. Nah itu pas waktu nanya dulu ya, Bu Ica nih, kita flashbacknya jauh ke awal nih. Waktu kerja dari bank sampai akhirnya milih resign dan jadi pengusaha, itu kan keputusan besar ya. Kira-kira apa yang ada di mindsetnya? Adakah ketakutan atau adakah hal-hal lain? Mungkin ya awalnya mindset aku adalah mau jadi pengusaha.
gitu. Makanya aku kan kuliah kewirausahaan dan lain-lain. Jadi memang keputusan kerja di bank itu memang untuk kayak cari pengalaman gitu. Tapi memang aku pelajarin kayak misalnya gini, aku kan jadi account officer kan analisis bisnis orang kan. Betul. Nah terus ternyata bisnis begini. Oh kita harus tahu supplier, kita mesti tahu apa buyernya ya kan, ini marketnya kemana. Nah aku banyak belajar di situ gitu. Jadi sekarang bagi teman-teman misalnya yang pengen jadi pengusaha, nggak apa-apa belajar dari bawah, semua kita pelajarin gitu loh. Jangan pengusaha itu nggak tiba-tiba gitu. Betul. Semua pengusaha semua dari bawah gitu. Belajar. Tapi kalau memang tujuannya adalah mau jadi pengusaha, mungkin itu yang menguatkan aku ya gitu. Jadi yang membuat aku berani gitu kan. Karena prinsip aku kalau pengusaha itu walaupun kecil kita jadi bos kecil gitu. Itu yang aku pikir gitu. Kalau misalnya karyawan kan sebesar-besarnya karyawan tetap aja bukan bos gitu loh, ya kan? Mau direktur apapun, setinggi-tingginya CEO, kalau dia bukan owner ya tetap aja bukan owner gitu loh. Tapi kalau pengusaha sekecil-kecilnya kita pengusaha, ya lu udah pengusaha gitu. Nah, kenapa aku pengen jadi pengusaha? Karena gini, pengusaha itu yang dokter mahal yang bayar siapa sih? Dokter mahal yang pasti kliennya pengusaha dong. Iya, pengusaha. Iya dong. Terus chef termahal yang bayar siapa sih? Iya. Yang nikmati siapa sih? Gitu loh. Ujung-ujungnya semua pengusaha. Misalnya pejabat, sorry to say, maksudnya pejabat 5 tahun selesai, udah kelar ya. Iya kan? Dia mesti punya usaha yang memang membuat dia jadi seseorang gitu. Betul. Kita lihat deh Pak Darmono yang punya Jababeka, Om Agwan yang punya Agung Sedayu, Om Tommy Winata, ya kan, yang punya Artagraha gitu. Itu kan itu orang-orang yang luar biasa yang menurut aku mereka bisa sampai kayak begini. Itu semua juga semua bermula dari kecil gitu. Jadi makanya kita yang awal gitu, aku aja yang cuman sewa itu loh cuman 30 juta, itu pun aku pinjam KTA loh. KTA? Iya, jadi waktu itu kita kan udah punya sewa rukoh kan. Tapi kan duit renovnya dari mana? Ya kan, rukonya itu sewa dari rumah aku yang aku sewain. Ya kan. Terus habis itu aku mikir lagi, terus KTA kan nawarin kan kredit tanggungan gitu. Udah deh aku ambil 30 juta. Aku renov tuh 1 lantai doang gitu kan. Itu apa yang membuat Bu Ica berani? Apalagi KTA kan lumayan ya bunganya ya. Prinsip aku berani asal bener-bener untuk bisnis. Untuk bisnis. Tahan dulu, ada yang mau lewat. Seru nih, lagi seru. Music Factor, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Music Factor. Music Factor. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Ya, kembali lagi di podcast Music Factor, podcast yang membahas mengenai musik, business value, dan juga inspirator. Dan inspirator kita kali ini luar biasa, Ibu Ica. Ini keren banget ya, tadi kita sudah bahas. Perjuangannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Dan bagaimana tadi dari bisnis ya, bisnis kecil-kecilan bisa menghasilkan omset yang luar biasa. Dan kembali, yang tadi tuh, Bro Ruby. Nah, ini kan tadi dalam memilih bisnis spa gitu ya, bambu spa, mungkin sebelumnya ada usaha-usaha lainnya nggak sih? Ya dulu pernah sih sebelum punya bambu spa bikin toko baju kayak butik kecil-kecilan gitu. Jadi waktu kita kan tinggal di daerah Cengkareng, ada Mall Palem itu baru pasarin kios. Lumayan sih murah, nggak terlalu mahal. Kiosnya kecil, hanya ukuran 3x3 gitu. 3x3 ya. Nah terus apa 2x3 ya? Kayaknya nggak besar deh, kayak 2x3 gitu. Terus cicilannya kan nggak terlalu mahal, DP juga nggak terlalu mahal. Jadi
aku waktu itu kerja di bank, aku bisa nyicil itu gitu kan, ambil sama mami ya kan, waktu itu sama almarhumah mami kompak banget lah gitu. Terus akhirnya kita akhirnya coba yuk ke Bangkok, beli baju dari Bangkok. Ada mama ikutan chip in juga, jadi sama-sama nyokap gitu kan. Terus itu ke Bangkok, terus kita coba ke Kial. Iya, kan banyak tuh. Iya, banyak banget. Nah, terus kayak gitu dari lokal juga kita masukin, pokoknya yang lagi update model apa gitu kan. Nah, cuman waktu itu kan belum ada online, jadi rata-rata bajunya tuh suka dicoba-coba, akhirnya ntar kena lipstick, kena bedak, kena macem-macem. Terus kita nggak bisa jual harga normal, kita jual harga murah gitu kan. Nah terus habis itu ngerasain kok duitnya jadinya barang lagi, kan mau nggak mau kita update terus, uang udah kekumpul nih hasil penjualan, kita beliin lagi barang baru, barang baru gitu. Karena kalau fashion kan terus ya, ada terus ya. Iya, nggak ada habisnya gitu kan. Nah terus ya gitu, akhirnya kita sewain kiosnya, udah nggak fokus di baju lagi gitu. Terus tapi pas yang di Bamboo Spa ini, aku sih merasa cocok ya bisnisnya sama saya gitu, karena saya juga pernah hamil kan, punya anak 3, nah kita mulai perawatan, jadi perawatan aku kita tambah-tambah, misalnya perawatan payudara, karena kan udah berasa nih namanya nyusuin ya gitu, terus akhirnya cari deh hunting apa, kita coba gitu. Nah aku sharing sama terapis aku, Mbak ini enak gak, ini yang mana, mereka bisa kasih tahu yang ini kurang, ini di tangan kremnya nggak enak lah apa gitu kan. Terus akhirnya kita juga coba before after diukur apa semuanya ada gitu. Hasilnya memang bagus gitu. Terus juga kan kita ada perawatan pasca ibu hamil, sebelum ibu hamil kan, waktu itu aku punya Bamboo Spa, aku baru punya baby ya kan. Nah terus sekarang anak aku udah 3. Nah jadinya tuh pas lagi gemuk ada pijit kurusnya gitu. Terus jadi ya? Itu rata-rata Bamboo Spa itu ya aku jadi perawatan sendiri juga gitu. Nah terus jadi pijit kurusnya gimana ya kan, terus ibu hamil, terus kalau perawatan perempuan kan setiap habis menstruasi supaya kita ada Miss Vispa namanya gitu, supaya setiap habis mens kita bersih lagi gitu. Nah itu yang kebutuhan perempuan sih yang saya taruh di Bamboo Spa. Tapi kita nggak 100% perempuan, karena kadang-kadang si perempuan kan mau ajak suaminya gitu kan, pengen suaminya juga lebih terawat. Nah makanya cowok yang boleh datang by rekomendasi. Nggak bisa sembarangan. Iya, nggak bisa sembarangan. Jadi cowok yang datang ke Bamboo Spa itu spesial gitu, nggak bisa kucuk-kucuk dia datang. Jadi by rekomendasi, kalau nggak direkomendasiin kita nggak terima gitu. Nah, Bu Inga, pada titik mana nih Wica, dari titik mana nih? Itu kan tadinya berawal dari hobi ya, hobi merawat diri. Gara-gara item ya, dibilang pembantu mami ya. Iya, sampai akhirnya bahwa menyadari ini bukan sekedar hobi nih, ini bisa jadi bisnis, bahkan bisnis besar nih. Iya benar, karena pada saat menyadarinya, pada saat banyak customer yang cocok dan akhirnya minta joinan buka, ya kan? Customer ya yang minta ya joinan. Jadi pertama dari customer itu yang buat kita pede. Tapi aku juga mau kasih tahu nih buat pemirsa semuanya. Kadang kalau misalnya kita dapat komplainan, kita dapat ini, jangan kita langsung ngedown gitu. Tapi namanya bisnis, ada aja orang nggak puas. Karena kan kita melayani orang yang semua otak, pikiran semua beda-beda, iya kan. Jadi kalau dikomplain jangan langsung ngedown gitu. Kita lihat lebih banyak komplain apa lebih banyak happy gitu. Kalau ternyata happy-nya lebih banyak ya maju terus gitu loh. Maju terus gitu kan. Apalagi semakin besar persaingan bisnis makin ketat. Apalagi banyak juga yang mau ngejatuhin segala macam dengan berbagai macam cara. Nah itu makanya kita lihat mentor-mentor yang udah hebat. Seperti ya tadi saya sebut Om Agwan, Om Romi Winata, Pak Darmono, itu mereka bisa di posisi itu juga nggak gampang, ya kan? Istilahnya kayak kemarin baru sedikit tiba-tiba ada pagar laut lah apa segala macam gitu kan, itu juga nangkulanginnya itu
sampai sekarang aja mereka juga masih, maksudnya di posisi semakin atas juga saingannya semakin ketat, semakin banyak yang mau ngejatoin gitu loh. Nah, gimana kita pertama memang integritas paling penting ya kan, terus jaga nama baik. Nah, terus komitmen gitu. Jangan pernah seorang pengusaha misalnya ada masalah kesulitan keuangan, kabur dan segala macem. Kita jalanin gitu. Kita juga pernah kok, semua pasti pernah ngerasain di titik gimana kita sulit gitu. Nah, di saat itu ya kita komunikasikan dan tetap komit untuk bayar. Gitu. Nah, di situ orang makin trust kayak gitu. Nah, yang paling penting itu adalah pengusaha adalah kepercayaan. Gitu. Itu yang terpenting gitu. Nah, gimana kita bisa bangun trust itu gitu supaya orang percaya sama kita. Gitu. Oke, Bu Ica, nah kenapa sih memilih konsep bambu nih? Itu seru lagi tuh. Tadi kan dilihat juga ada videonya, ada bambunya. Iya, kenapa yang dapat ide seperti itu ya? Apa alasannya? Jadi gini, waktu pertama kali aku dapat uang yang KTA itu tuh, kan aku bingung mau renovasi model apa ya kan. Nah, terus aku kepikiran sekat ya kan. Terus pas sekatnya juga sekatannya tuh dari batang bambu, ya kan. Terus renovasi kamar mandi aku dari keramiknya aku pilih juga bambu-bambu. Terus waktu aku di toilet, itu aku lagi tidak sengaja itu? Nggak sengaja, memang kayak kita pengennya itu. Jadi yang masuk ini gitu kan. Terus ya tuh pas lagi di toilet bingung namanya apa gitu ya. Terus kalau bambu spa gimana ya gitu kan, ini bambu-bambu ya kan banyak. Terus aku ngomong sama Mami, Mam, kalau namanya bambu keren nggak? Aku bilang gitu. Terus Mami bilang, oh bagus tuh, itu kuat. Kata Mama, filosofi bambu bagus banget ya kan, mengakar dari bawah gitu kan sampai ke atas, kuat, sulit digoyahkan, kata Mami gitu. Ya udah akhirnya aku pakai nama Bambu Spa. Perjuangan lagi, aku hakiin, ya kan. Kan kalau aku tuh orang gini, karena kita belajar di bank ya kan, jadi semua serba legalitas itu kan penting. Nah, makanya aku juga mau kasih tahu teman-teman, pertama legalitas dulu, terus kalau memang udah ada merek langsung buru-buru dihakiin ya kan. Nah, aku udah waktu itu mau waralaba juga itu kan perlu haki, daftar haki. Nah, aku kan udah daftar, tapi kan proses haki kita tahu sendiri lamanya minta ampun ya kan. Course sertifikat aku sampai 2 tahun loh. Iya, dan itu lama banget. Nah, terus begitu pertama aku ada alternatif. Aku keluarin merek BAM, BU, pakai U lagi, Bambu U gitu. Kalau memang yang bambu ini nggak dapet, karena yang bambu ini sebenarnya udah ada yang register, tapi udah mau expired. Nah, kita menunggu tuh. Jadi kayak gitu loh, nunggu expirednya ya kan. Deg-degan, tapi kita ada tim haki yang update gitu. Jadi mantau. Kalau memang dia udah expired, dia nggak perpanjang, kita udah bisa dapet gitu. Tapi kalau dia perpanjang kita nggak bisa. Nah, alhamdulillah orangnya nggak perpanjang. Akhirnya kita bisa publikasi. Nah, setelah kita publikasi merek, kalau nggak ada yang komplain, akhirnya itu jadi merek kita gitu. Nah, pas Bambu Spa udah dapet mereknya, ya udah aku mulai deh tuh nge-branding, karena kita udah pegang mereknya, udah pegang hakinya, udah nge-branding terus ya kan. Nah, terus kita sering dapat award, Mas, dapat penghargaan dari anugerah franchise, majalah franchise ya kan. Terus kita pernah dapat the best awareness, top brand awareness di spa. Karena waktu itu kita sering kerjasama sama platform digital yang ngejualin voucher. Dulu namanya Disdus, tau gak sih? Oh iya, tahu. Nah, Disdus gitu, kita bisa kejual ribuan voucher tuh, Mas. Gitu, bahkan orang kalau ditanya spa yang kamu kenal apa? Kan ini udah zaman yang digital nih ya. Spa yang kamu kenal apa? Bambu Spa. Nah, itu mulai pada tahu. Nah, kita juga akhirnya dapat top awareness gitu di majalah franchise. Terus ya gitu, aku sering banget dapat award gitu, sering banget. Yang terakhir aku seneng banget dapat RA Kartini Award di tahun 2025 apa 2024 dari Trans TV. Itu kita sama ibu-ibu menteri, dapetnya 34 ibu menteri, banyak gitu, mungkin nanti bisa di Google gitu. Kartini Award gitu. Itu happy banget ya kan. Terus
Bambu Spa ini kita juga waktu itu bikin duta pariwisata spa gitu kan. Sampai sekarang juga kalau di Google juga ada. Nah terus nah sekarang kita juga ke perawatan wajah. Jadi semuanya sih bertahap. Jadi ya memang pengusaha itu nggak ucuk-ucuk langsung kayak sekarang gitu loh. Prosesnya itu ya kan dari awal renovasi, akhirnya namanya jadi bambu ya kan. Terus ada proses haki semua. Kalau memang nggak punya apa sih mentor pengusaha itu kayaknya nggak bisa deh. Gitu. Tetap perlu memang ada harus, mentornya ya, harus ya. Punya jiwa dan memang harus gini. Bergaul sama teman-teman itu, gitu. Makanya komunitas itu penting, gitu kan. Di saat itu pasti ada yang nyemangatin, ya kan. Ada ayo ikut lagi, ayo terus, gitu loh. Selama. Nah, terus yang bikin kita happy ya karena award itu lagi, gitu. Makanya bagus juga ada awarding itu karena kita yang baru-baru ini jadi semangat. Oh dapat award loh, dapat award loh gitu. Walaupun nambah motivasi lagi ya. Walaupun kadang-kadang orang bilang award itu mah gampang bla bla bla. Tapi apapun itu tetap membuat kita semangat gitu. Nah pertama kan awardnya penghargaan dari yang kecil-kecil, terus akhirnya dihargain sama yang besar-besar gitu. Jadi semuanya itu bermulai dari bawah sih. Gitu. Mantap. Nah, Bu Ica, tadi kan nama Bambu Spa-nya kan kita udah tahu nih. Nah, izin kita mau tahu nih kenapa pakai bambu. Oh iya. Iya, kalau tadi kan nama Bambu Spa-nya sengaja tuh. Iya, kan pakai sengaja. bambu Udah bagus tuh. di treatmentnya ya. Nah, kenapa treatmentnya? Tadi kan kita udah lihat ya pakai bambu. Bener. Nah, ada filosofi apa? Kan? Ada. Jadi gini, itu yang lucunya. Kan namaku Bambu Spa. Kita dulu belum ada treatment bambu. Oh, belum ada. Belum ada sama sekali. Nah, terus aku ke Thailand. Nah, Thailand itu kan memang banyak banget massage di jalanan kan, Thai massage. Ternyata ada bambu massage, ada hot stone massage segala macam. Langsung aku tertarik banget sama yang bambu massage. Aku masuk, ya kan. Aku masuk, ternyata enak juga pijat pakai bambu, ya kan. Terus itu aku Google searching, ternyata bambu itu dari Cina. Gitu, treatment ini gitu asli dari Cina. Terus habis itu aku cari tahu gurunya, ya kan, siapa yang bisa, aku panggil, aku suruh ajarin karyawan aku. Gitu. Aku suruh ajarin karyawan aku, akhirnya karyawan aku, aku kan punya guru in-house sendiri. Guru aku udah bisa segala macam, ya udah itu jadi kita punya icon. Nah, Indonesia kita yang pertama memang untuk bambu massage ini gitu. Itu memang dari China. Cuman informasinya aku dapat waktu aku ke Thailand. Makanya, itu tahun berapa tuh, Bu Ica? Aku kan buka 2008 ya, itu sekitar paling 2009 gitu. Oh, setelah setahun ya? Setahunan gitu kan. Akhirnya sejak aku udah punya bambu massage, itu happy banget lagi, Mas. Cocok ya, nama sama treatmentnya. Yang ada semua buka deh, Metro TV, Trans TV, segala macam minta liputan gratis. Jadi sekarang ya kayaknya memang Allah baik banget gitu ya, bukan jalan terus gitu sampai liputan aja semua TV gratis. Semua TV gratis ya. Iya. Kayak gini aja gratis lagi. Tapi mereka tuh datang ke Bambu Spa. Iya kan treatment, sampai ada dokter Os juga treatment, bawa satu lagi artis, dokter Os lagi hamil aja treatment ke tempat kita, pijit ibu hamil. Gitu. Oh, ada juga ya buat pijit buat ibu hamil. Jadi Bambu Spa itu sebenarnya itu semua kebutuhan yang dibutuhin perempuan gitu, supaya tetap jangan anggap gue kalau udah 40, udah 30, udah punya anak, ya udah jadi mama, nggak kayak gitu kali gitu. Kita tetap masih bisa. Aku udah punya anak 3 masih kayak gini lumayan kan. Gitu. Karena Bambu Spa sebenarnya itu bisa, jangan bilang nggak bisa. Oh, gue udah punya anak, gue udah punya ini, enggak gitu loh. Kita bisa asal kita rutin perawatan gitu. Kalau perawatan itu enaknya itu kita rajin perawatan, kita nggak akan mengobati. Nah, betul. Gitu. Nah, ini nih rajin perawatan, kita nggak akan mengobati. Lebih pilih pengobatan apa perawatan? Perawatan. Nanti kita akan simak di next dia. Oke, tetap kita tahan musik Vektor. Kita akan kembali setelah pesan sampai berikutnya. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita
dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Jumpa lagi di podcast Musikator, dan ini seru banget. Tadi kita udah ngobrol sama Bu Ica, terus juga kita udah tahu bahwa kenapa milihnya pakai bambu, asal nama Bambu Spa juga ya, dan keren banget. Dan di kali ini kita mau bahas mengenai apa nih, Bro Ruby? Pertama pasti treatmentnya apa aja, boleh ini lagi. Kedua nih ada produk-produk di depan kita ini, banyak sekali produk-produk, mungkin boleh diceritain juga ya. Ceritain ya. Oke, jadi Bambu Spa itu awalnya kita dari perawatan tubuh. Sekarang kita ke skincare juga gitu, karena sekarang kita udah ada facial, kita udah ada produk. Nah, ini sabunnya, facial foamnya, nanti ini serumnya nih. Oh, ada jadi serumnya. Jadi Apa? serumnya ini sesuai kebutuhan nih. Misalnya kalau yang brightening pakai brightening, terus kalau yang flek-flek pakai dark spot, terus kalau yang berjerawat pakai yang acne serum, sama yang ada glass skin buat ngencengin sama mengkilapin. Nah, aku paling suka yang glass skin ini. Nah, terus nah kalau yang jerawat sabunnya diganti yang ini. Nih, ini untuk sabun jerawat gitu. Oh, dua ya dia ini. Iya. Ya. Nah, setelah pakai ini kita ini ada Essence Toner. Iya, Essence Toner itu disemprot-semprot. Setelah make upan juga bagus. Terus bling-bling ya. iya. Bling. Jadi ini memang harus dikocok, Oh, di-shake. harus di-shake ya. Terus ini memang lagi musim. Iya. Two tone begini. Nah, terus oh ya ini ada lagi nih yang ini anti aging. Jadi ini untuk yang keriput-keriput. Jadi serumnya kita ada 5. Nah, terus ini sunscreen. Jadi kalau misalnya keluar siang-siang pakai sunscreen, ya kan? Nah, terus ada krim malam sama krim paginya. Ya setelah serum pagi kita pakai Salmon DNA. Salmon DNA. Namanya Derma Love and Care. Oh, ini turunan dari Bambu Spa. Ini brand kita sendiri, Brand tapi sendiri. memang khusus untuk Bambu Spa. Gitu merek ini. Kita jualnya di semua Bambu Spa. Bambu Spa ya. Terus ini body lotionnya, tadi kan udah cobain kan tuh. Iya. Wih, Tadi before juga tuh. afternya tuh Iya, langsung Ini sehat kayak pinky-pinky. setelah diolesin ya, ini sebelumnya Ini nih. sebelum nih. Ini bisa kelihatan ya di kamera ya. Nah, tuh. Yang ini udah diolesin, Ini belum. ini belum. Nah, ini Pakai apa? produknya. Tone up ya? Tone up, whitening tone up body lotion gitu. Nah, terus ini yang Salmon DNA, terus ini yang untuk krim malamnya. Terus kita juga ada ini fashion. Ini Apa itu? bedak, seperti bedak gitu, foundation. Tapi ini semuanya serba skincare judulnya. Gitu. Jadi cobain ya. Banyak ya. Ukurannya banyak ya. Iya, jadi ini untuk facial juga kita sekarang lagi ke arah situ. Tapi memang kita yang jenisnya semua serba perawatan, bukan pakai di kami nggak ada dokter karena kalau ngurusin klinik dan lain-lain itu agak repot gitu. Sedangkan kita franchise pengen berkembangnya cepet kan gitu. Nah jadinya kita treatment-treatment yang bisa dikerjakan oleh terapis dan beautician aja gitu. Kalau dokter kan pakai suntik gitu, yang itu kita nggak bisa kalau yang suntik-suntik gitu. Nah terus Treatment ini aja udah banyak nih Bu Ica. iya, terus ini juga ini nih. Nah, apa ini? Ini tahu nggak kenapa lebih pilih pengobatan atau perawatan? Ayo Bro Saya Ruby. lebih baik perawatan. Iya perawatan. Kalau pengobatan berarti kita udah sakit kan? Iya. pengobatan. Jadi kalau kita rutin perawatan itu tuh kita tuh jarang sakit. Gitu. Kenapa? Kayak misalnya mijit. Kita kalau mijit terus kenapa bagus? Karena itu peredaran darah kita jadi lancar. Kalau peredaran darah kita
nggak lancar, itu pasti sakit. Ntar ada sakit inilah, sakit ono, sakit ini. Makanya kadang-kadang orang pikir, Ica kok nggak ada capeknya sih gitu, ya kan? Baterainya, karena aku hobi mijit, jadi capek lancar sedikit ya, mijit, capek abis mijit nggak tahu nggak ada rasa capek lagi gitu loh, langsung seger lagi, buger lagi gitu. Terus aku juga nggak pernah minum suplemen apapun, karena biar gimana suplemen itu pasti ada kimianya, ya kan? Karena kan kebentuk kapsul lah apa segala macam, ya kan? Terus aku minum ini madu. Ini asli 100% madu tanpa gula. Bisa dibuktiin, taruh aja tetes, semut aja nggak datengin. Gitu. Jadi kalau mau tahu madu asli atau enggak, itu dari semutnya. Kalau dia ada gula pasti semutin. Kalau nggak ada gula itu semut yang akan datang. Gitu. Dan ini warnanya hitam. Jarang ada madu yang hitam. Biasanya madu hitam itu orang udah campuran herbal, suka pahit, ya kan? Makanya dia pada minum madu aku pada bilang, Ica ini nggak asli ya. Biasa madu hitam kan pahit. Justru salah. Yang hitam itu udah campuran herbal, udah dicampur macam-macam. Semua madu itu nggak ada yang pahit. Semua madu dasarnya manis, gitu. Nah terus ini kenapa hitam? Memang lebahnya ini menghasilkan madu hitam. Madu hitam itu memang membuat stamina kita lebih bagus gitu dibanding madu yang biasa gitu. Ini efek ke cowok juga katanya lebih bagus, tapi aku nggak tahu ya. Oh, ini bisa buat strong ya. Iya, infonya sih begitu. Tapi aku bikin ya untuk kesehatan aja, karena aku nggak mau minum-minum suplemen lain gitu. Jadi udah cukup madu aja, sehari 1 sendok gitu. Oh, cukup 1 sendok sehari. Sehari 1 sendok. Buat yang suka main olahraga, padel atau iya, apa? ini cocok ini. Kali ya? Soalnya Stamina ya. buat stamina gitu. Ini semua bisa didapatkan di Bambu Spa. Spa. Semuanya ini kita udah Bambu Spa, sudah ada izin juga. Ini juga udah BPOM. Ini alhamdulillah banget deh. Kita bikin ini BPOM-nya semua keluarnya cepet banget gitu, hakinya gitu. Ini nih produk ini. Jadi kalau aku lihat gini, kalau misalnya semua serba lancar, bagus, berarti ini Allah restuin gitu. Kalau misalnya susah kesana kesini susah, kayaknya nih gimana nih, ada apa nih gitu. Tapi berawal banyak tantangan, sekarang dengan berkembangnya ini turunannya bisnis ini banyak juga ya. Iya betul. Ya, ini semua ada di cabang-cabang Bambu Spa. Semua ada di cabang Bambu Spa. Jadi kalau brand Bambu Spa ini memang khusus healthy and beauty gitu. Yang paling diminati yang mana biasanya sama yang customer yang ya. datang? Beda-beda, cocokannya beda-beda. Nih kayak adik aku, dia cocok banget sama yang brightening gitu. Padahal dia sih sebenarnya udah putih, ya kan. Dia mau ganti sama yang lain gitu. Terus akhirnya dia bilang enggak, dia tetap cocoknya yang brightening gitu. Terus kalau saya cocoknya yang glass skin gitu. Biar lebih glowing, kilat. Yang glass skin gitu. Terus nah, tapi kalau yang untuk anti aging aku pakein sih misalnya di samping-samping mata yang keriput-keriput gitu kita pakai. Terus yang dark spot juga ditetesin aja di flek-fleknya gitu. Kayak gitu. Lihat ada langganan kita ya, cowok pemain golf rutin. Suka banget dia sama Salmon DNA-nya, sama night care-nya, sama sabun cuci mukanya gitu. Kalau Salmon DNA untuk apa? Moisturizer pelembut gitu, bikin rambut kulit, mengembalikan kulit yang barrier skinnya itu jadi lebih bagus gitu. Ntar ini aku tinggal kok. Wah, nah, Bu Ica, itu kan luar biasa ya, kita lihat banyak produknya. Saya penasaran dengan Bambu Spa, kan ada filosofinya tuh ya, cantik hatimu, cantik parasmu, sukses menantimu. Iya betul. Itu lahir dari mana? Dari filosofi itu tuh. Ide aku tuh suka ada pagi hari gitu. Pagi-pagi suka, pokoknya pagi-pagi kayak kreatif banget ya, mikir apa aja tuh suka jadi gitu loh pagi-pagi. Terus iya pengen bikin slogannya apa ya gitu kan pengen ada slogan. Terus oh iya, cantik hatimu, cantik parasmu, sukses menantimu, ya itu memang perempuan tuh harus punya itu gitu loh, ya kan. Kalau kita mau sukses ya kita harus ada effort, ya kan. Hatinya baik,
bukan berarti nggak sukses juga sih, ya kan? Tapi didukung dengan penampilan itu akan lebih sukses gitu. Kalau misalnya parasnya cantik, hatinya nggak cantik, itu juga nggak bisa. Nggak balance. Ya kan, makanya cantik hatimu itu kita gampang banget, semua bisa. BISA. Bisa itu ada kepanjangannya. Apa tuh? Bersyukur, ibadah, senyum, dan akal sehat. Jadi bisa, ya dong. Jadi gini, B kan kalau kita bersyukur terus, pasti hati kita nggak apa ya, ngeluh, ya kan. Jadi ini kenapa hatinya cantik gitu loh. Dengan BISA aja, bersyukur aja gitu. Terus kita punya imam, ibadah gitu. Apapun agamamu, ya ibadah yang penting, ya kan. Bersyukur ya, kita bersyukur dengan segala apapun gitu loh. Kita jangan pernah lihat ke atas, tapi kita lihat ke bawah. Itu yang membuat kita lebih bersyukur. Jadi sebenarnya cantik hatimu tuh BISA aja, bisa. Semua bisa gitu. Cantik parasnya ke Bambus aja. Perawatan. Maka sukses mengejar, sukses menantimu. Bukan cuma menanti ya, mengejar ya. Iya. Jadi ini banyak nih ya, perawatan atau dan lain sebagainya. Kira sekali. Dan apa sih yang membedakan kalau dari produk-produk ini ya sama tempat spa lain, kalau boleh tahu nih Bu Ica? Mungkin kalau di kami tuh terapis kita udah pasti tersertifikasi. Karena kita ada lembaga sertifikasi kompetensi dari LSK, Kementerian Pendidikan. Jadi untuk spa itu sebenarnya ini bukan bisnis yang main-main ya. Dari pemerintah juga udah mensupport untuk itu. Dari Kementerian Pendidikan udah keluarin ijazah LSK Spa namanya, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Spa. Terus dari BNSP sudah ada lagi lembaga sertifikasi profesi. Namanya LSP. Jadi kalau LSK itu Kemendikbud itu seperti ijazah kita lulus SMA, selamanya berlaku. Ya kan, kalau kita udah lulus biasa dari aku, kita keluarin yang swasta. Ya kan, ijazah swasta dari ini dia udah lulus basic, udah lulus ini gitu. Terus habis itu dia kalau mau naik jabatan, misalnya dari yang senior ke junior, nah itu kita profesi, iya dari junior ke senior, itu pakai lembaga sertifikasi profesi dari LSP. Terus nanti ada kelas manager, kelas supervisor juga ada gitu. Itu yang lembaga sertifikasi profesi. Nah kita pun kalau tanya yang membedakan, mungkin juga nggak banyak pemilik industri spa, owner-ownernya bersertifikasi gitu. Jarang sih. Nggak banyak karena angkatan aku kita cuma berdelapan gitu. Itu pun ownernya nggak banyak gitu yang pemilik spanya gitu. Nah kalau di Bambus Spa saya udah Sidesco Spa gitu. Terus saya juga certified wellness coach waktu itu pernah ngambil. Kayak gitu. Terus sekarang aku lagi kuliah S3 di UI. Kuliah lagi. Ambil Fakultas Ilmu Budaya gitu. Oh, ilmu budaya. S2-nya kemarin di Kepemimpinan Perempuan. Itu juga lucu tuh. Gara-gara ada fakultas itu, aku jadi bela-belain kuliah. Aku suka kan. Maksudnya kepemimpinan perempuan tuh nggak ada kan ya, jarang ada gitu. Nah, terus kebetulan temen pemilik ASMI yang terkenal dulu tuh kampus sekretaris, ya kan. Nah terus itu ada itu, terus ternyata kita bisa online gitu. Akhirnya ya udah aku ambil S2. Nah kebetulan di CEO Indonesia ini juga ada teman-teman dari UI ngajakin kerjasama sama CEO. Jadi kerjasamanya tuh seru banget. Kita bisa kuliah dulu sebelum masuk SIMAK. SIMAK itu kan seleksi ujian masuk UI. Itu kan SIMAKnya kapan dibukanya nggak selalu pas waktunya kan gitu. Informasinya dari dalam biasanya. Nah terus gitu, tapi dengan kita ikut program ini nih, kuliah dulu sebelum masuk SIMAK, itu kan kita udah jadi bagian UI nih, ya kan. Ntar akan diinformasi nanti ada SIMAK, ya kan. Terus masuk SIMAKnya lebih mudah gitu karena kita udah belajar. Nah belajarnya pun aku belajar 2 semester dulu, itu kita udah 10 SKS. Nanti kita udah SIMAKnya lulus, kita tinggal lanjutin
Jadi mata kuliahnya 10 SKS kita udah beres. Gitu. Tinggal setelah itu kuliah 2 semester lagi, habis itu tinggal disertasi. Itu. Luar biasa ya, selalu mau belajar terus. Oh iya betul. Itu juga jangan pernah berhenti belajar, jangan karena umur ya kan. Itu banyak banget. Aku juga senang Ibu Putri, owner dari Mustika Ratu, juga ikutan kuliah di S3 UI bareng sama aku. Dan itu inspirator banget ya. Kenapa dia juga perempuan, udah sukses sekali ya kan, udah jadi dewan penasehat presiden loh Bu Putri. Ya kan, punya Yayasan Putri Indonesia, tapi masih mau kuliah lagi, ya kan. Jadi nggak ada kata terlambat gitu. Ya, terus selalu belajar ya. Bu Ica, mungkin sahabat Eljon pengen tahu nih, kan ini produknya bisa didapatkan di seluruh cabang dari Bambu Spa. Ada berapa sih cabang di Bambu Spa? Cabang di Bambu Spa sekarang ya, kalau misalnya buka semua, ini yang Bambu Spa aku terakhir grand opening yang cabang ke-28. 28 ya. Terus tapi kita mau buka lagi cabang ke-29 dalam waktu dekat gitu. Nah, doain buka-buka lagi. Amin. Di daerah mana aja tuh kalau boleh tahu? Kalau seluruh Indonesia kan? Seluruh Indonesia. Dulu ya sempat ada di Batam, Surabaya, Bali. Kalau sekarang yang jauh-jauh tuh paling jauh di Muara Bungo Jambi. Terus Muara Bungo, terus Bekasi ada 2. Terus Depok gitu. Nah, dulu kita pernah buka juga di Filipina. Itu juga ya terima kasih sama Kementerian Perdagangan. Waktu itu kita difasilitasi untuk pameran, ya kan. Nah, pameran di sana, terus yang produk Indonesia, akhirnya salah satu pengusaha Filipina milih Bambu Spa untuk buka di situ gitu. Tapi ya itu semuanya tutup pada saat COVID sih gitu. Cuman ya setidaknya udah punya pengalaman ngebuka grand opening banyak. Internasional luar biasa. Wah, ini lewat apa yang bisa sharingkan, terutama buat teman-teman sahabat Eljon yang punya hobi. Nah, boleh diseriusin nih hobi kayak gini. Oh iya betul. Kalau misalnya pengen punya usaha, boleh dipilih salah satu usaha Bambu Spa. Nah, info bisa cek ya di media sosialnya Bambu Spa. Mau tanya lebih detail lagi untuk franchise-nya. Iya, kita lagi paket murah loh. Boleh share paketnya jadi apa aja untuk franchise? Cuman 380 juta, udah termasuk pakai merek selamanya sih, tapi kita review per 5 tahun. Terus udah termasuk sama equipment semuanya, anduk, linen, dan mesin-mesin semuanya. Perawatannya dari ujung rambut sampai ujung kaki ada. Sampai mesin kurus, mesin facial, mesin untuk misfi, ya kan, untuk ratus apa gitu. Terus untuk hair spa, bak ramasnya apa gitu juga udah termasuk. Tapi di luar dari ruko kan ya? Iya, tinggal nyiapin ruko sama renovasinya aja. Standar satu ruko cukup? Satu ruko cukup. Bisa dilihat dari yang memang konsep kita itu sebenarnya untuk ruko gitu. Makanya yang di Depok konsepnya ruko, Citra, Kebonjeruk, rata-rata semua ruko kok. Gitu. Kalau yang di mall sama juga? Mall bisa lihat yang kita punya di Beleza Permata Hijau. Beleza ya? Itu konsep hotel gitu, kita bisa nyambung sama hotel, mall gitu. Dulu kita juga pernah di Mall Panakukang. Panakukang. Pernah juga di Mall Panakukang yang di Makassar. Gitu. Itu harganya kalau yang buat mall sama 380 atau? So far sih sama gitu ya? Dengan itemnya semua sama. Nah, yang membedakan kan nanti luasnya. Kalau luasnya mereka kan investasinya di luar ini gitu. Tak paling nambah lagi bednya, dapatnya berapa gitu. Seperti itu sih. Kalau ini udah termasuk bed loh. Udah termasuk bed. Jadi kalau untuk satu ruko begitu, untuk semua spa equipment-nya di luar renov dan itu ya 380 udah pakai merek dan lain-lain. Waduh, sahabat Eljon, semoga ini bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan program Musik Vector. Buat sahabat Eljon yang ingin tahu lebih detail lagi, nanti bisa cek di media sosialnya Bambu Spa.
Thank you. Terima kasih Bu Terima kasih Ija juga, hari ini sudah sharing. berkenan hadir dan sharing ya kepada sahabat-sahabat Eljon dan Musikator. Thank you. Iya, senang banget bisa cerita. Udah lama soalnya nggak cerita kayak gini. Oke, terima kasih sahabat Eljon. Saksikan terus program-program di Eljon TV dan juga Musikator. Saya Maito Pranajaya. Saya Berman. Ucapkan terima kasih dan salam satu nada. Bye-bye.